빨리 좀 처리해요. 이거 완전 불량품이야. 그럼요. 환불 처리하네. 그리고 너희 엄마 아빠가 널 죽이려고 했어. 좋습니다. Nah, pria bernama Tesik dibayar sangat mahal hanya dengan ngecor sebuah tas. Dan jelas saja ia selalu melakukannya tanpa banyak tanya. Namun hari itu tas tersebut malah bergoyang-goyang. Yah, rupanya tas itu berisi manusia, di mana gadis bernama Ayon memohon untuk dibiarkan hidup. Apa sebenarnya yang terjadi? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, Ayon kini beranjak dewasa, di mana ia tinggal di sebuah gedung tua bersama 4 remaja yang nasibnya sama. Yang baju biru ini dipanggil Udin, sedangkan satunya dipanggil Bejo. Sementara gadis cantik yang sejak tadi merenung ini dipanggil Wati. Dan karena bosan makan Indomie terus, mereka pun berencana keluar untuk makan ayam goreng. Masalahnya, Tesik yang memasang pelacak di ponsel mereka, jadi tahu kalau mereka sedang di luar. Nah, karena nggak punya duit, mereka pun berencana merampok arena judi yang sudah lama mereka incar. Tanpa basa-basi, Ayon dan Bejo menerobos masuk. Ya, meskipun masih muda, mereka sangatlah cerdas dan kuat. Mengapa begitu? Nanti kalian tahu alasannya. Bahkan puluhan preman di sana nggak mampu mengalahkannya. Gak berapa lama, suara mobil polisi terdengar, membuat preman-preman itu segera kabur. Padahal mah itu cuma tipuan Wati dan Udin yang berhasil membobol berangkas di sana. Nah, hasil rampok malam itu sebesar 5 juta, tapi mereka malah ngambil dikit hanya untuk beli ayam goreng. Sedangkan sisanya dibiarkan di sana agar polisi beneran yang baru datang menyitanya. Ya, mereka hanya jahat kepada para penjahat, tapi karena melanggar aturan, mereka terpaksa menjalani hukuman dari Tesik, yaitu latihan hingga larut malam. Mengapa begitu? Karena Tesik maunya mereka dapat membela diri jika terjadi sesuatu. Namun yang ada di pikiran mereka adalah balas dendam kepada orang tua yang membuangnya. Jadi sebenarnya mereka adalah anak yang terbuang, yang harusnya sudah mati di tangan Tesik. Tapi sejak menyelamatkan Ayon, Tesik yang dibayar membunuh mereka malah membiarkan mereka hidup. Makanya mereka disuruh latihan keras, bahkan gak dibiarkan berkeliaran sesukanya. Nah, setelah yang lain istirahat, Tesik pun menjelaskan kepada Ayon kalau ia sudah memesan kapal untuk menyelundupkan mereka ke Cina. Jadi ia berharap Ayon dapat menjaga yang lain. Ayon sih protes, harusnya mereka pergi bersama, tapi Tesik menolak karena ia harus menyelesaikan sesuatu, berjanji akan menyusul setelah semuanya aman. Singkatnya, Mas Bro inilah bos Tesik yang selalu menyuruhnya ngacor anak-anak di dalam tas itu. Yang pasti Mas Bro menerima orderan itu dari seseorang, di mana Tesik mulai bertanya siapa orang itu. Namun di lain sisi, emak-emak ini bernama Kim Sehe, direktur rumah sakit ternama yang dikenal baik hati. Ia juga punya panti asuhan di mana anak-anak di sana menganggapnya sebagai ibu. Di saat yang sama, pria berwajah marah ini bernama Jungyeon, dan faktanya dialah yang menyuruh Mas Bro membunuh anak-anak di dalam tas itu, di mana kali ini ia menangkap wartawan yang ingin membongkar kejahatan mereka. Wartawan ini sih memohon ampun, berjanji akan menjaga rahasia itu selamanya, namun Jungyeon malah langsung membunuhnya. Ya, Jungyeon adalah tangan kanan dari otak semua kejahatan tersebut. Yang pasti kematian wartawan tadi diatur seolah-olah bunuh diri. Beralih ke Ayon yang entah mengapa sangat serius menonton kebaikan si Sehe di TV. Ya, selain sibuk sebagai direktur rumah sakit, Sehe juga sering berbagi ilmu parenting, dan emak-emak di Korsel percaya itu. Penyebabnya karena Sehe punya anak super jenius dengan IQ di atas rata-rata, padahal masih SMP. Tapi putrinya mampu menguasai banyak bidang ilmu, mulai dari matematika sampai bahasa. Bahkan cara berpikirnya pun seperti orang dewasa. Berbeda dengan temannya bernama Siwo, yang saat ditanya malah senyum-senyum gak jelas. Jadi tempat itu adalah kelas kursus internasional, tempat anak-anak mempersiapkan diri dalam menghadapi Olimpiade. Sayangnya, menurut yang punya tempat kursus, kemampuan Siwo belum cukup untuk masuk di kelas itu, membuat ibunya bernama Minjo nampak kesal. Meskipun berusaha tersenyum,
Apalagi saat pulang, Siwo malah minta ke tempat bermain dengan alasan capek belajar. Meskipun begitu, Minjo tetap setuju, membuat Siwo sangat bahagia punya ibu sebaik Minjo. Di saat yang sama, saya pulang dengan senangnya, apalagi seseorang tiba-tiba mengabari kalau nyonya besar yang sudah lama ingin ditemuinya akhirnya setuju untuk bertemu. Sementara Mas Bro buru-buru memanggil Taesik karena ada yang mendadak ingin dibuang hari ini. Dan karena Mas Bro ada urusan, ia meminta Taesik menyelesaikannya sendiri. Padahal mah Taesik justru senang karena dapat menyelamatkan korban tanpa ketahuan. 나 빨리 좀 처리해요. 이거 완전 불량품이야. Yah, anak yang ingin dibuang adalah Siwo, di mana Minjo yang sok baik sebagai ibu ini meminta kompensasi yang layak atas gagalnya pembelian Siwo. Artinya, Siwo dan korban lainnya bukanlah anak kandung, tapi anak yang dibeli dan dapat dibuang jika nggak sesuai keinginan. Nah, sesuai rencana jahatnya, Minjo meninggalkan Siwo di tempat bermain dengan alasan membeli minum. Dan Siwo hanya melambaikan tangan dengan bahagia. Gak pernah menyangka orang yang dianggapnya sebagai ibu itu akan membuangnya. Di mana Minjo segera mengabari suaminya atas hal tersebut. Bahkan menyuruh suaminya datang untuk pura-pura sedih dan marah atas hilangnya Siwo nanti. Dan suaminya hanya iya-iya saja karena ia memang gak peduli hal itu. Gak berapa lama Siwo yang gelisah karena ibunya gak muncul mencoba mencari, dan sesuai rencana Taesik muncul menjemput, ngaku disuruh si Minjo. Nah, setelah memastikan Siwo dijemput, biadab ini pun muncul sebagai ibu yang paling sakit hati, menyalahkan pihak taman bermain yang menjadi penyebab anaknya menghilang. Begitupun si suami yang sok-sok bersedih macam politisi. Masalahnya urusan Mas Bro sudah selesai dan ia yang gabut ingin menemani Taesik melakukan eksekusi. Jadinya Taesik segera menjelaskan apa yang terjadi kepada Siwo, dan tentu saja Siwo nggak mau percaya, sehingga Taesik memutar percakapan ibu Siwo yang ingin membuangnya itu. 요 환불 처리 안 해. 그리고 너희 엄마 아빠가 널 죽이려고 했어. Jadi ia menyuruh Siwo ke tempat Ayon jika masih ingin melanjutkan hidup. Setelahnya Taesik bergegas ke tempat eksekusi biar Mas Bro nggak curiga, sambil mengirim pesan kepada Ayon agar Ayon menyambut Siwo. Masalahnya Siwo yang masih nggak percaya malah menghubungi Minjo lewat telepon umum. Ya, jelas saja mereka ketakutan, dan respon tersebut membuat Siwo akhirnya percaya kalau dirinya tuh benar-benar dibuang. Di saat yang sama, Jungyeon nampak sibuk di sebuah rumah sakit. Namun menerima kabar kalau Siwo belum dibunuh, ia pun segera menyuruh Mas Bro untuk mencari Siwo. Kalau tidak, Mas Bro akan mati. Membuat Mas Bro panik, segera mencari Taesik. Gak berapa lama sampailah Siwo dengan selamat di tempat Ayon. Sementara Mas Bro sangat lega setelah melihat Taesik habis ngecor. Namun Jungyeon tiba-tiba muncul, gak pakai basa-basi, langsung menembak Mas Bro. Yah, Jungyeon adalah tangan kanan yang gak kenal ampun, membuat Taesik gak ada pilihan selain melawan. Tapi karena mereka ada banyak, Taesik pun terpaksa kabur. Meskipun begitu, Jungyeon tetap mengejar. Beralih ke mereka yang berusaha menghibur Siwo, namun tiba-tiba mereka melacak oknum polisi yang berkeliaran di sekitar sana, sedang mencari Siwo. Membuat mereka bingung, harusnya orang-orang di luar sudah menganggap Siwo mati. Alhasil, setelah didesak, Siwo pun jujur. Jelas dong, mereka panik, utamanya Ayon yang segera keluar mencari Taesik. Yah, Taesik dalam bahaya akibat komplotan Jungyeon masih saja mengejar. Ia sih berhasil mengelabui kroco-kroco itu, tapi tidak dengan Jungyeon yang langsung menyenggol mobilnya, membuat Taesik harus terjatuh ke jurang. Dan Ayon yang melihatnya tentu sangat histeris. Ya, gimana nggak histeris kalau saat diselamatkan dulu, Taesiklah yang selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang, bahkan memberinya kehidupan yang layak bersama korban lainnya. Kembali ke kisah Wati yang dulunya bernama Yuna, cita-citanya menjadi idol K-pop, di mana suatu hari ia berhasil lolos audisi, namun ya, ibunya gak setuju Wati jadi idol karena Wati diadopsi untuk dijadikan dokter.
Hal itu membuat Wati sangat sedih, tapi ayah angkatnya bernama Julso malah memanfaatkan kesempatan itu untuk menghipnotisnya lalu memperkiosnya. Nah, kembali ke masa sekarang, tragedi yang dialami Taesik tentu membuat mereka sedih dan Wati jelas menyalahkan Siwo. Untung si Ayon berusaha menenangkannya karena biar bagaimanapun mereka nggak boleh saling menyalahkan. Sialnya, anak buah Jungyeon menemukan tempat itu. Beruntung rumah tersebut dilengkapi banyak pengaman sehingga mereka punya banyak waktu untuk bersiap karena nggak ada pilihan selain pindah dari sana. Nah, sebelum pergi, Ayon teringat dengan berangkas penyimpanan Taesik dan betapa terkejutnya dia melihat barang-barang itu karena ternyata selama ini Taesik ingin memusnahkan penjahat yang membuat mereka menderita. Ya, selain mengumpulkan rekaman bagaimana orang tua membuang mereka, Taesik juga menyelidiki siapa otak di balik semua itu. Dan di lembaran terakhir, Taesik meninggalkan surat maaf kepada Ayon. Kalau sejak awal Taesik sudah tahu isi tas itu adalah manusia, tapi demi biaya pengobatan ibunya, ia terpaksa melakukannya. Namun saat melihat tatapan Ayon, Taesik mulai merasa bersalah sehingga ia pun berusaha menebusnya dengan menyelamatkan korban lainnya. Hanya saja Taesik ingin Ayon ngerti bahwa dirinya tetaplah pembunuh yang kejam. Jadi ia berharap Ayon dan lainnya gak kasihan kepadanya atau merindukannya karena ia merasa tak pantas mendapatkannya. Membuat Ayon justru semakin sedih. Beralih ke pendeta bernama Sehon yang ingin mempertemukan si Sehe dengan ketua DPR. Tapi ketua DPR malah menjadikan demo itu alasan untuk mengundur jadwalnya. Ya, Sehon inilah yang mengatur pertemuan Sehe kepada siapapun yang ingin Sehe temui, termasuk kepada orang yang disebut Nyonya Besar. Sementara polisi menyelidiki kecelakaan yang dialami Taesik, yang meskipun ada beberapa oknum di sana, tapi polisi bernama Choi ini berusaha mencari tahu kebenarannya. Di saat yang sama, Ayon menjelaskan kepada mereka kalau Taesik sudah menyiapkan kapal agar mereka bisa meninggalkan negara itu dan hidup bebas di luar sana. Namun, ya, itu kelompok Jungyeon membuat mereka segera bergegas pergi, gak lupa menyiapkan jebakan sehingga saat penjahat itu masuk, dengan begitu mereka dapat kabur. Sayangnya Jungyeon menemukan ponsel Ayon sehingga tahulah dia kalau Ayon akan ke restoran sashimi untuk kabur lewat kapal. Besoknya Sehe ke gerejanya Sehon untuk menemui Nyonya Besar dipanggil Markona yang ternyata istri dari presiden. Dan tujuan Markona setuju bertemu karena ia yang mandul ingin memberikan anak sempurna kepada suaminya. Yang pasti Sehe langsung setuju dengan senyum penuh arti. Ya, memang ada yang aneh dengan ibu satu ini, di mana putrinya ternyata bernama Ayon, nama yang sama dengan Ayon yang jadi korban. Hanya saja kabar hilangnya Siwo membuat Ayon gelisah sehingga di jalan pulang ia bertanya kepada ibunya. Namun si Sehe malah gak mau membahas itu karena yang terpenting baginya adalah putrinya harus selalu mendapat peringkat pertama seperti dirinya dulu. 1등을 놓치면 죽는 줄 알았어. 근데 어떻게 됐어? 엄마는 안 죽었지? Ayon sih membenarkan mana ada orang mati hanya karena peringkat. Namun itu membuat wajah Sehe berubah macam mak lampir. Nah, sesampainya di rumah, Ayon segera menemui Jungyeon, orang yang dianggapnya sebagai kakak sendiri. Makanya ia cerita tentang Siwo yang menghilang dengan cara yang aneh itu. Tapi pastinya Jungyeon mengalihkan pembicaraan. Toh dialah dalang dari hilangnya Siwo. Sementara mereka akhirnya sampai di resto sashimi itu, di mana pemiliknya segera mengajak mereka masuk. Nah, saat makan, sang pemilik pun memberikan sejumlah uang yang Taesik titipkan kepadanya, berharap mereka baik-baik saja di sana. Setelahnya mereka pun dibawa ke pelabuhan, di mana dua orang pesuruh sudah menunggu untuk memasukkan mereka ke kontainer. Tapi tentu saja mereka merasa ada yang aneh, segera melawan, tapi terlambat. Anak buah Jungyeon mulai berdatangan. Jadinya mereka pun berpencar, di mana Ayon mengalihkan penjahat itu, biar Udin dan Siwo yang gak jago berkelahi dapat kabur duluan. Begitupun Bejo Wati yang menjebak para penjahat. Dengan begitu, Udin dan Siwo pun berhasil mencuri mobil mereka. Sayangnya, Ayon harus berhadapan dengan Jungyeon.
Ya, meskipun punya kesempatan, Ayon memilih untuk tidak membunuhnya, lalu segera kabur bersama yang lain. Nah, di tempat persembunyiannya yang baru, Ayon pun memutar rekaman bagaimana orang tua mereka membuangnya. Mulai dari Udin yang ternyata diadopsi oleh pendeta Sehon, Wati yang diadopsi oleh Chulso, pedofil ini, sedangkan Bejo diadopsi oleh ketua DPR bernama Kang Ban. Alasan dibuangnya sama, mereka tidak memenuhi kualitas yang diharapkan, membuat mereka semakin kecewa dan dendam. Artinya mereka hanya dianggap sebagai barang dagangan yang akan dibuang jika nggak dibutuhkan lagi. Dan semua data itu tertuang di lembar penyelidikan Tae-sik, kecuali masa lalu Ayon yang Tae-sik belum temukan sampai sekarang. Jadi Chulso adalah seorang kepala sekolah yang selalu sange jika melihat gadis muda. Yang pasti, Wati nggak pernah lupa insiden waktu itu, termasuk kebenciannya kepada sang ibu. Karena setelah di parkeos, ibunya tiba-tiba ngirim pesan, mengajaknya untuk keluar jalan-jalan. Tapi baru di depan rumah, ia langsung diculik oleh Mas Bro. Untungnya sih selamat, makanya sekarang mereka yang nggak bisa kabur memutuskan untuk balas dendam, di mana mereka pun membuntuti Chulso. Malamnya, setelah makan bersama koleganya, Chulso yang habis minum menyewa supir panggilan. Dan disitulah Ayon nyamar sebagai supir biar pedofil ini terpancing. Dan benar saja, ketika sampai di rumah, si pedofil mulai menggoda Ayon sambil mengajaknya masuk. Ayon sih setuju, tapi ia menjelaskan tentang temannya yang lebih muda dan cantik, serta akan melakukan apa saja asalkan dibayar. Kan pedofil ini semakin nafsu, langsung setuju. Karena itu, Ayon pun memanggil temannya yang gak lain adalah si Udin, yang malah nyamar sebagai gadis apa bukan. Untungnya pedofil ini gak bisa bedain mana yang gadis dan mana yang jadi-jadian, di mana tangannya mulai merayap ke sana kemari, baru nyadar ketika melihat jakun si Udin. Tapi terlambat, mereka yang masuk langsung mengancamnya, utamanya Wati yang benar-benar ingin membunuhnya. Tapi sebelum itu, Chulso diikat terlebih dahulu. Selain ingin mencari tahu siapa dalang di balik semua itu, Wati juga ingin tahu keberadaan ibunya. Chulso sih nggak mau membocorkan siapa dalangnya, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Tapi untuk istrinya, ia sudah mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Ya, ternyata orang yang mengirim pesan kepada Wati hari itu adalah Chulso, yang diam-diam menggunakan ponsel istrinya. Alasannya karena ia sudah pernah mencobanya, jadi ia butuh korban baru. Berbeda dengan istrinya yang sebenarnya tulus mengadopsi Wati sebagai anak. Makanya sejak Wati menghilang, sang ibu berakhir gila. Tapi ngomong-ngomong soal itu, kita beralih ke dalang dari kejahatan tersebut, yang gak lain adalah Kim Se-hye, kepala rumah sakit yang dikenal baik, padahal sangat kejam. Pertanyaannya, mengapa nama putrinya sama dengan si Ayon? Nah, karena nggak mau dibunuh, si pedo ini akhirnya membocorkan rumah sakit jiwa tempat istrinya disembunyikan. Sialnya, Udin yang dari tadi ngehack melacak kalau ada oknum polisi yang mendekat. Untungnya, mereka berhasil menemukan kartu VIP yang mereka cari-cari. Dengan begitu, mereka pun bergegas meninggalkan si pedo yang masih terikat. Tapi bukannya menolong, Jung Yeon yang kesal malah memutus tali tersebut, membuat si pedo akhirnya tewas. Setelahnya, ia dan anggotanya pun segera mengejar, di mana Jung Yeon berhasil menyudutkan Ayon. Beruntung ada polisi beneran yang lewat, sehingga Ayon sengaja melompat ke sana, biar Jung Yeon gak bisa menembak. Nah, mendengar laporan itu, si Se-hye malah tertawa. 걔가 살아있었단 말이지. 죄송합니다. Ya, ternyata Ayon yang ini adalah anak yang dibuang si Se-hye. Artinya, Ayon bukanlah manusia sempurna yang selama ini diinginkan mak lampir satu ini. Singkatnya, mereka akhirnya menemukan tempat persembunyian baru. Tapi saat yang lain tertidur, si Bejo malah merenung sepanjang malam, sehingga Ayon pun mencoba menemaninya. 그래도 우리 버린 부모들 중에 괜찮은 사람이 하나쯤은 더 있을지도 모르니까. Ya, fakta kalau ibu angkat Wati adalah ibu yang baik membuat Udin berharap kalau ia juga ingin punya ibu seperti itu. Berbeda dengan Ayon yang sama sekali nggak pernah berharap, karena ibunya itu adalah orang gila yang ingin menjadi manusia paling hebat di seluruh alam semesta. Besoknya, Se-hye menemui pendeta Sehon
Dengan sangat senangnya karena tujuannya membujuk si Markona untuk punya anak akhirnya berhasil, dan sebagai bentuk terima kasihnya ia memberikan setas uang, membuat oknum pendeta ini senyum sumringah, berjanji akan mempertemukan Sehe dengan ketua DPR Kang Man yang terus menghindar itu. Tapi apa sebenarnya tujuan Sehe mencengkram orang-orang itu? Nanti akan kalian tahu sendiri. Yang pasti faktanya sangat mencengangkan. Gak berapa lama Markona nelpon menjelaskan kalau usianya yang terlalu tua tentu akan kesulitan melahirkan anak sendiri. Jadi ia butuh ibu pengganti yang sempurna. Di saat yang sama, Ayon yang masih gelisah dengan hilangnya Siwo malah datang ke rumah Minjo. Tapi itu membuatnya bingung. Mengapa Minjo sudah punya bayi secepat itu? Minjo sih agak kesal Siwo disinggung. Tapi karena tahu Ayon adalah anaknya si Sehe, ia pun pura-pura nangis. Padahal mah Ayon yang punya IQ tinggi ini jelas tahu kalau itu hanya sandiwara. Sementara polisi yang menyelidiki kasus Tae-sik akhirnya sampai di tempat persembunyian yang lama, di mana Choi bingung ketika menemukan foto mereka karena merasa familiar. Beralih ke mereka yang terkejut setelah mendengar berita kalau pedofil itu tewas, yang artinya mereka akan dituduh sebagai pembunuh. Namun tiba-tiba Ibu Wati menelpon ponsel si pedofil yang mereka ambil, sehingga Wati yang merindukan ibunya segera mengangkatnya, senang karena ibunya masih hidup. Anehnya ibunya malah pura-pura gila sambil melarang Wati datang ke tempatnya, karena faktanya Jung Yeon lah yang menyuruhnya menelpon biar Wati dan lainnya datang ke rumah sakit itu. Mereka sih tahu itu jebakan, tapi demi Wati yang merindukan sang ibu, mereka pun setuju ke sana. Toh mereka juga harus mencari tahu bagaimana menggunakan kartu anggota VIP itu. Singkatnya, saya setuju permintaan Markona tentang ibu pengganti yang sempurna. Yang penting mah Markona harus percaya kepadanya. 14살. 마리아가 예술에 잉태했을 때가 Ya, ibu pengganti yang dimaksud Mak Lampir ini adalah putrinya sendiri, di mana malamnya Ayon yang gak ngerti maksudnya malah siap membantu apapun yang diinginkan sang ibu. Di saat yang sama mereka berhasil sampai di rumah sakit itu. Tapi baru berjalan sebentar, Ayon dan Bejo malah kepergok. Ya, ternyata itu rumah sakit terbengkalai milik si Sehe, yang bahkan perawatnya pun jago berkelahi. Dan pastinya anggota Jung Yeon yang bersiap sejak tadi langsung menyerang. Untung mereka berhasil lolos dan kabur ke area sebelah. Sementara Udin Wati berhasil menemukan ruangan sang ibu. Nah, setelah memastikan semuanya aman, Wati pun segera memeluk sang ibu yang memang menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Wati sih bertanya bagaimana sang ibu mengadopsinya, namun ibunya hanya bisa minta maaf, meminta Wati nggak mencari tahu karena orang itu sangatlah berbahaya. Yang penting sekarang Wati harus segera pergi dari sana. Tapi Wati yang nggak mungkin membiarkan ibunya di sana segera membawanya. Tapi masalahnya perawat yang berjaga di luar tentu nggak membiarkannya. Mana anak buah Jung Yeon sudah berdatangan. Jadinya sang ibu yang terjatuh segera menghalangi penjahat itu sambil menyuruh Wati bergegas pergi. Di saat yang sama, Ayon lagi-lagi harus bertemu si Jung Yeon. Yang pasti kali ini Jung Yeon gak melepaskannya. Untung Bejo ada di sana membantu. Dengan begitu mereka berhasil kabur meskipun tanpa hasil. Nah, Jung Yeon pun kembali ke rumah mengobati lukanya, di mana Sehe yang tahu itu nampak khawatir karena di antara semuanya Jung Yeon lah manusia yang paling ia sayang. Jadi dulu Jung Yeon adalah atlet tinju yang selalu dikucilkan atlet lain. Penyebabnya karena ayahnya masuk penjara setelah membunuh ibu Jung Yeon. Makanya ia yang berlatih pasti selalu menghabisi lawannya. Namun suatu hari Sehe yang mendengar kabar itu langsung menemuinya, bukan untuk membulinya, tapi memberinya kepercayaan layaknya seorang ibu kepada anaknya. Makanya Jung Yeon menjadi orang yang paling setia dan akan melakukan apapun perintah Mak Lampir. Nah, sesampainya di tempat persembunyian, Udin meminta mereka tenang karena tadi tuh ia meminta Bejo untuk memasang alat pelacak di mobil penjahat itu. Alhasil mereka pun berhasil menemukan di mana para penjahat selalu nongkrong cantik. Di saat yang sama, Choi bingung akibat forensik menolak barang buktinya dengan alasan kalau kasus itu akan ditutup. Ya, memang banyak oknum yang gampang disuap di sana, sehingga Choi pun mencoba memeriksanya sendiri, termasuk foto itu.
Gak berapa lama, ia pun teringat kalau salah satu dari mereka adalah anak dari ketua DPR Kang Man. Ya, 3 tahun lalu, Korsel digemparkan dengan meninggalnya anak sang ketua DPR, yang kabarnya tuh karena dibully siswa lain. Padahal siswa yang ditangkap sudah dibayar. Untungnya sih, Bejo diselamatkan dan sekarang lagi mengawasi tempat para penjahat itu. Malamnya, ada banyak tamu yang datang, di mana Ayon yang melihatnya dari jauh akhirnya ngerti kalau kartu itu adalah tiket masuk ke tempat tersebut. Alhasil, ia dan Bejo pun nyamar sebagai suami istri, sementara yang lain berjaga di luar sambil mengawasi kamera yang dipasang di tubuh si Bejo. Nah, sebelum sampai di tempat acara, mereka dipersilakan memakai topeng, biar nggak saling mengenal satu sama lain. Karena faktanya, gedung itu adalah tempat di mana bayi diperjualbelikan dengan cara dilelang. 최저 입찰가 2억 5천이고 만 18세 이전까지 전액 무료 환불 가능한. Ya, gak main-main, bayi yang dilelang dianggap seperti barang langka dengan DNA di atas rata-rata. Karena orang tua bayi itu adalah orang jenius yang kuliah di luar negeri. Hanya saja orang tua sang bayi gak tahu dirinya punya anak karena bayi itu dibuat bukan dengan cara normal, tapi dengan proses bayi tabung, di mana sperma pria diambil, disuntikan ke sel telur wanita. Menariknya lagi, anak yang diadopsi dapat dibuang jika nggak sesuai harapan. Dan tentunya akan ada pengembalian dana, tergantung dari alasan mengapa anak itu dibuang. Tentu saja fakta tersebut membuat mereka terperangah. Ngerti kalau mereka juga seperti itu, yang nggak mungkin tahu siapa orang tua kandungnya. Mirisnya lagi, dalang dari semua itu malah senyum-senyum gak jelas di sana. Dan Ayon yang melihatnya tentu sangat marah. Ia sih ingin mengejarnya, tapi Bejo menghentikan karena belum tahu kalau Sehe adalah ibu dari Ayon. Ya, dulu Ayon adalah siswa cerdas yang suka tersenyum, tapi karena selalu peringkat 2 di sekolah, mak lampir ini mulai membencinya. Pertanyaannya, apakah Ayon dan temannya berhasil menghentikan kejahatan itu? Nah, kembali ke masa lalu, Ayon sebenarnya hidup dengan bahagia bersama orang tuanya, di mana suatu hari, sang ayah yang seorang pebisnis beli rumah baru dan memberikan semua asetnya itu kepada sang istri sebagai bentuk kepercayaan telah membesarkan putrinya dengan baik. Padahal mah, dari wajah mak lampirnya, si Sehe sudah menunggu momen tersebut, di mana malamnya, Sehe pun mengajak suaminya minum berdua, alasan untuk merayakan kebahagiaan hari ini. Padahal mah minuman suaminya sudah diberi racun. Jadinya suaminya pun tak berdaya hingga akhirnya tewas. Makanya sekarang si Sehe hidup dengan kekayaan melimpah, merasa dapat melakukan apa aja dengan uang itu. Di lain sisi, Choi menunjukkan foto itu kepada Kang Man, dan pastinya itu membuat Kang Man sangat terkejut. Namun ia pura-pura gak ngerti soal itu, menyuruh Choi pergi saja dari sana. Sementara mereka mulai membahas masalah perdagangan bayi yang di luar nalar itu. Ngerti kalau wanita bernama Sehe itulah dalang dari semuanya. Hanya saja Ayon gak cerita kalau dialah ibunya. Nah, setelah diselidiki, mereka akhirnya menemukan orang-orang yang akan diambil sel telurnya. Sehingga besoknya Ayon membuntuti gadis yang dimaksud, seorang mahasiswi kampus ternama yang lagi butuh duit. Dan gak berapa lama gadis itu dijemput oleh anak buah Jungyeon, di mana sebuah kartu menjadi tiketnya. Karena itu, besoknya Ayon nyamar sebagai mahasiswi lalu diam-diam mencuri kartu gadis yang bersangkutan. Dengan begitu, ia pun dijemput dan dibawa ke sebuah gedung yang ternyata isinya sebuah lab rahasia, tempat di mana para gadis diambil sel telurnya. Beralih ke gereja, Kang Man protes kepada Sehe yang tidak membunuh Bejo sesuai perjanjian. Tapi Sehe malah tertawa mengapa Kang Man baru menemuinya di saat punya masalah. Jadi sekarang Sehe akan membantunya membunuh Bejo asalkan Kang Man menuruti keinginannya. 법률 개정안 하나만 발의해주세요, 신속하게. 몇 줄만 좀 고칩시다, 생명윤리법. Ya, inilah tujuan Sehe mencengkram para pejabat dan orang penting itu agar proyek jual beli sel telur dan sperma dapat dilegalkan. Yang pasti Kang Man gak dapat mengelak karena Bejo yang masih hidup dapat membuatnya kehilangan jabatan. Di lain sisi, gadis-gadis pun mulai diambil sel telurnya, tapi tidak dengan Ayon yang membekap dan menyamar jadi perawat. Sementara Jungyeon mengantar Ayon yang ini ke tempat itu, dan Ayon masih saja tersenyum
karena belum tahu apa yang akan terjadi. Di saat yang sama, si Choi berhasil memulihkan isi ponsel Tae-sik dan membaca percakapan antara Tae-sik dan Ayon, membuatnya sedikit ngerti tentang apa yang terjadi. Masalahnya sekarang mereka nyadar kalau satu sampel menghilang dan Ayon yang menyadari itu buru-buru mencari server utama di mana Udin mengarahkannya dari balik layar. Gak berapa lama Ayon menemukan tempat itu, segera memasang alat peretas sehingga mereka dapat mengambil semua file terkait perdagangan bayi tersebut. Sementara anak buah Jungyeon malah menemukan pelacak di mobil, yang pasti Jungyeon jadi sangat murka. 건물 전체 공들이 Alhasil Ayon pun panik karena semua jalan keluar terkunci. Di saat yang sama, Sehe ke gedung biru. Selain menemui Markona, ia juga ingin menunjukkan wajahnya di hadapan sang presiden. Ya, anak muda inilah presiden Korea di drama ini. Yang pasti kerjasama itu akan membuat Ayon dapat mencapai tujuannya dengan mudah. Beralih ke Ayon yang malah putus kontak dengan Udin, membuatnya gak ada pilihan, terpaksa sembunyi di salah satu ruangan tempat si Ayon yang ini. Tentu saja wajah itu membuat Siwo terkejut. Sementara Ayon pertama gak terlalu peduli memilih pergi dari sana, karena yang membuatnya bingung adalah salah satu lukisan di ruangan tadi yang pernah dilihatnya saat kecil dulu. 백설공주 진짜 얘기 알아? Ya, itu lukisan Putri Salju dan ibunya yang tertawa sambil merokok. Tentu membuatnya terkejut karena baru pertama kali melihat ibunya seperti itu. Ya, waktu itu si Sehe sudah membunuh suaminya sehingga ia menunjukkan jati dirinya sebagai mak lampir. Masalahnya sekarang kamera mereka juga terputus dan para penjahat berhasil menemukan Ayon. Sementara Siwo akhirnya jujur kalau gadis yang nampak di kamera tadi adalah Ayon yang dikenalnya sebagai anak si Sehe. Membuat mereka bingung mengapa nama kedua orang itu sama. Ayon sendiri bergegas kabur lewat lift, namun tak disangka lift itu membawanya ke sebuah lab rahasia tempat bayi tabung diciptakan. Ya, di tempat itulah si Sehe melancarkan aksi biadabnya. Bahkan data para bayi tercatat di sana sebagai sebuah produk, termasuk Ayon yang dilihatnya tadi. Nah, karena aksi Ayon itu, para perawat diminta berkumpul di lobi sehingga Ayon yang ini bisa mengangkat telepon Siwo. Bingung mengapa Siwo baru menelponnya. Siwo sih berjanji akan menjelaskan semuanya asalkan Ayon menemuinya sekarang. Alhasil ia pun bergegas pergi ke titik pertemuan. Sementara Jungyeon dan anggotanya membobol ruangan yang terkunci otomatis itu sehingga Ayon pun kabur lewat ventilasi. Nah, sadar Ayon kabur lewat sana, Jungyeon pun mengarahkan anggotanya untuk kembali ke lobi. Dan memang benar, Ayon malah nyamar dan berkumpul di sana. Alhasil saat dipaksa buka masker, ya, adu tembak pun terjadi, membuat Ayon lagi-lagi harus kabur ke lab tadi. Sialnya, penjahat yang banyak membuatnya tertangkap. Tapi siapa sangka ia sudah menyiapkan bom di sana, di mana saat Jungyeon lengah, ia pun langsung meledakkannya. Kembali ke masa lalu, si Sehe nggak membiarkan Ayon masuk ke rumah, menjelaskan kalau Ayon sudah dibuang. Dan sekarang ia yang melihat Ayon setelah sekian lama malah tertawa, karena sebenarnya alasan Sehe memajang lukisan Putri Salju itu adalah karena kisahnya yang sama. Nenek sihir yang selalu dianggap sebagai ibu tiri Putri Salju ternyata adalah ibu kandung. Artinya Ayon adalah anak kandungnya yang dibuang hanya karena tidak sempurna. Nah, kembali ke masa lalu, Ayon yang latihan renang mulai bertanya mengapa ia diberi nama itu. Apakah ia harus bersinar seperti harapan ibunya? Namun, 아니, 나를 빛내줄 아이. ya, Sehe adalah wujud NPD yang sesungguhnya, di mana sekarang Ayon yang gak berdaya benar-benar ingin dibunuhnya dengan cara dicor seperti seharusnya. Membuat Ayon sangat histeris, gak nyangka ada manusia sedajal ini. Di saat yang sama, mereka berhasil menculik Ayon, di mana Siwo menjelaskan apa yang terjadi. Intinya, mereka ingin menukar Ayon yang ini dengan Ayon yang itu. Ya, mereka menerobos masuk ke tempat tersebut, ngancam akan membunuhnya jika Sehe gak melepaskan si Ayon. Alhasil, karena anak angkatnya sangat penting saat ini,
Saya pun setuju menukarnya. Yang pasti semua fakta itu membuat Ayon terperangah dan akhirnya pingsan. Nah, di jalan pulang, Jungyeon berjanji akan menangkap orang-orang itu, namun Sehe menyuruhnya membiarkan, seolah-olah punya rencana tertentu. Sesampainya di rumah, Sehe memastikan agar Jungyeon menjaga Ayon apapun yang terjadi, karena dia harus mengandung anak presiden. Padahal kan Ayon yang pura-pura pingsan mendengar semua pembicaraan itu, karena sebelumnya Udin menulis nomornya di tangan Ayon jika saja butuh bantuannya. Beralih ke mereka yang panik karena Ayon belum sadarkan diri akibat kehilangan banyak darah. Tapi ngomong-ngomong soal tragedi tadi, mereka akhirnya ngerti mengapa selama ini Ayon selalu nonton si Sehe di TV. Besoknya berkat chat di ponsel Tae-sik, sampailah si Choi di tempat sashimi itu, membuat si pemilik terpaksa jujur atas apa yang terjadi. Sementara Ayon lagi-lagi memimpikan masa lalunya, di mana saat itu ia yang gak mampu berenang malah dicelup-celup di kolam saking kejamnya mak lampir satu ini. Nah, sadar Ayon harus ditangani dokter, mereka pun terpaksa ke gereja untuk merampok uang kebaktian. Ya, itu gereja Siseon yang tujuan utamanya hanya ingin meraup banyak keuntungan dari para jemaat. Lihat saja matanya yang menyala ketika jemaat memasukkan amplop yang sangat tebal. Nah, ketika ibadah dimulai, mereka pun mulai beraksi. Tapi masalahnya, si Udin malah gak sengaja melihat brosur temannya bernama Unggyol yang sudah meninggal. Ya, ternyata si Udin adalah kaum pelangi dan Unggyol adalah pacarnya. Makanya ia sangat terpukul sampai-sampai gak sadar Bejo Wati sudah menguras habis uang di sana. Gak berapa lama, salah satu jemaat melihat kebakaran itu, membuat semuanya panik, utamanya si Seon yang gak terima uangnya kebakar. Di saat yang sama, Sehe mempertemukan Ayon dengan Markona, karena sebelum proses itu dilakukan, Markona ingin memastikan terlebih dahulu apakah DNA dari calon anaknya benar-benar sempurna. Dan Ayon yang sudah tahu rencana bejat itu hanya tersenyum, berusaha menyembunyikan kepedihannya. Di lain sisi, dengan uang rampokan tadi, mereka pun dapat menyewa jasa dokter yang dulu sering digunakan Tae-sik. Dan pastinya dokter ini akan menjaga rahasia, yang penting dibayar mahal. Singkatnya, berkat ketua DPR Kangman dan bantuan presiden, undang-undang penjualan sel telur dan sperma pun akhirnya dilegalkan, membuat banyak rakyat protes. Tapi para pejabat hanya menutup mata dan telinga, utamanya si Kangman yang buru-buru ke tempat Sehe untuk menagih janjinya. Sehe sih berjanji akan melakukannya, tapi sebelum itu ia ingin menunjukkan kepada Kangman bagaimana impiannya akan terwujud. 세상이 바뀌면 사람들 생각도 바뀐다니까요. Ya, menurut malampir ini, jika setiap manusia dapat memilih bayi terbaik, maka dunia akan diisi oleh orang-orang dengan SDM tinggi dan gak berpenyakitan. Karena jika ada bayi yang terdeteksi punya penyakit, maka akan mereka singkirkan di awal. Seketika itu membuat Kangman muntah-muntah. Gak nyangka si Sehe memusnahkan bayi tabung dengan cara seperti itu. Berbeda dengan Sehon yang sangat bahagia, karena dengan dilegalkannya undang-undang itu, maka ia berhak mengelola penjualan sel telur dan sperma sesuai janji Sehe kepadanya. Padahal mah dari tatapannya sejak awal si Sehe gak berniat memberikan proyek itu. Di lain sisi, Ayon akhirnya sadarkan diri, membuat mereka sangat lega. Di mana malamnya Udin pun cerita tentang masalahnya, sehingga besoknya Ayon dan Bejo diam-diam memasang kamera di peti uang gereja tersebut. Dengan begitu, mereka dapat melihat bagaimana oknum pendeta ini senyum sumringah ketika mendapat sumbangan besar. Tapi kesal jika ada yang nyumbang dikit. 아니 뭐 건물주가 장난하는 것도 아니고. 미쳤나봐. Namun, melihat amplop bernama Udin, mereka jelas panik dong. Karena setahunya Udin sudah meninggal. Secara kebetulan ada brosur dukun di sana, sehingga Seon yang gak percaya Tuhan ini malah ke dukun tersebut untuk meramal apakah Udin masih hidup atau sudah jadi hantu. Kan Wati yang nyamar jadi dukun mulai mempermainkannya dengan memberi jimat yang harus dipasang di balik jubah pendeta. Dan karena takut dihantui, Seon malah setuju saja. Besoknya ketika Seon memimpin doa buat Unggyol, Wati pun muncul dengan jubah dukunnya, membuat Seon dan istrinya panik. Karena itu akan membuat jemaatnya gak percaya kepadanya. Tapi Wati mah gak peduli. Toh itulah tujuannya, menjelaskan kalau Seon lah yang meminta bantuannya semalam.
Buktinya ada jimat di balik jubahnya. Dan yang penting, Udin yang dicari si Seon ada di sana. Lah malah haleluya dong. Sok-sok menganggap kalau itu mukjizat. Tapi Udin yang udah kesel langsung menyetrumnya. Karena itu jemaat yang terlanjur kecewa meninggalkannya. Sehingga mereka pun mengikat Seon dan istrinya di sana. Sama seperti Seon mengikat dan menyiksa Udin dulu. Ya waktu itu Seon menyiksa Udin habis-habisan. Akibat Udin gak mau pisah dengan si Ungyol. Dan untuk memisahkan cinta mereka, Seon pun membuang Udin yang dikarangnya meninggal bunuh diri. Karena itu Ungyol juga memutuskan bunuh diri. Sehingga terjadilah seperti sekarang. Untungnya tujuan mereka bukan membunuh Seon, tapi menyita semua kekayaannya untuk disumbangkan ke panti asuhan. Nah setelah bebas, Seon pun melaporkan ke Sehe. Sehingga Jungyeon pun datang memberinya sebuah ponsel. 이거 생각해봤는데 아무래도 목사님 못 드릴 것 같아요. Ya, Sehe memang hanya memanfaatkannya. Bahkan Jungyeon langsung membunuhnya. Karena Seon sudah nggak dibutuhkan lagi. Sama seperti bayi-bayi yang dibuang itu. 사랑해, 사랑해, 사랑해. Nah, beralih ke kisah si Bejo yang dulu hidup bahagia. Tapi sejak Kangman punya anak kandung. Dan karena Bejo bicaranya selalu gagap, ia pun mulai dibenci. Mirisnya hanya karena kepergok ngambil air di kulkas. Ia pun disiksa, bahkan diperlakukan lebih rendah dari anjing. Ya, begitulah kisah kelam si Bejo yang sangat menderita. Kembali ke sekarang, Sehe malah mengatur kematian Seon sebagai kejahatan dari anak-anak itu. Yang pastinya itu membuat Kangman gelisah, merasa kalau itu akan mengancam nyawanya juga. Padahal mah itulah tujuan si Sehe, membiarkan Kangman bergantung kepadanya agar dapat terus dimanfaatkan. Lagian saat ini Sehe sudah bekerja sama dengan kepala polisi. Sementara mereka yang mendengar berita itu tentu bingung harus bagaimana, apalagi kasusnya sudah ditetapkan sebagai pembunuhan berantai. Nah, Choi yang berusaha mencari kebenaran di TKP jadi nggak bisa apa-apa karena tim khusus dari pusat sudah mengambil alih kasusnya. Ya, itu ulah kepala polisi yang ternyata juga beli bayi dari si Sehe. Hanya saja kepala polisi bingung mengapa Sehe membiarkan kasusnya diberitakan secara terbuka. Bukannya itu akan membongkar perdagangan bayi tersebut. Namun 검거 못하면 되는 거 아니에요? ya, Sehe melakukan itu untuk menyulitkan Kangman. Lagian anak-anak itu bisa dibunuh dan diatur hilang entah kemana. Di lain sisi, Choi yang mendapat nomor Ayon dari ponsel Taesik mencoba mengirim pesan menjelaskan kalau dia polisi yang tahu bahwa bukan mereka pelakunya. Jadi Choi mengajaknya bertemu untuk membahas kasus tersebut. Tapi karena nggak percaya, malamnya Ayon pun hanya menaruh beberapa berkas penyelidikan di titik temu, sekaligus mengirim rekaman si Kangman yang membuang Bejo waktu itu. 우리를 돕고 싶다면 경찰이 할 일을 해주세요. Di lain sisi, berita kematian Seon membuat para pelanggan protes kepada Sehe. Takutnya bayi mereka yang sudah dibuang masih hidup. Tapi Sehe memastikan kalau itu nggak pernah terjadi, bahkan siap membayar ganti rugi sebesar 10 miliar jika bayi yang dibuang masih hidup, membuat mereka akhirnya tenang kembali. Berbeda dengan Kangman yang dikerumuni media akibat anaknya yang dulu dinyatakan hilang malah diberitakan masih hidup dan jadi kelompok pembunuh berantai. Ia sih berusaha menghindar, tapi Choi malah muncul menunjukkan rekaman suara itu. Yang pasti Choi berjanji akan mengungkap semuanya. Tapi kan manusia yang paling jago akting di dunia ini adalah seorang oknum politisi seperti Kangman, di mana ia pun sujud nangis-nangis di hadapan media, berkata bagaimana mungkin mereka semua menyakitinya sampai 2 kali, padahal ia merasa sangat bersalah atas kematian putranya itu. Ya, begitulah para oknum politisi menunjukkan bakatnya, di mana Kangman berusaha menghubungi Sehe, tapi Sehe malah sengaja nggak mengangkatnya karena ia yang jahat saja sangat muak melihat akting si Kangman. Karena itu, ia pun menyuruh Jungyeon menjalankan rencana dengan membiarkan si Kangman membunuh putranya sendiri. Setelahnya, Sehe pun menemui para investor yang langsung setuju berinvestasi setelah undang-undang itu dilegalkan.
Masalahnya sekarang salah satu oknum polisi memotret berkas penyelidikan si Choi lalu dikirimkan kepada Jungyeon. Alhasil Jungyeon mempercayakan anak buahnya mengantar Ayon ke lab rahasia itu karena ia ada urusan penting. Di saat yang sama, Kangman menemui kelompok mafia yang dapat dibayar untuk menangkap dan membunuh anaknya itu. Gak main-main, ia siap membayar 500 juta pakai uang korupsinya. Sementara Ayon meminta Bejo menjaga yang lain karena ia harus melakukan sesuatu yang sangat penting. Masalahnya mereka nggak sadar dengan mata-mata yang mengawasi dan segera mengirim lokasinya kepada bos mafia ini. Beralih ke Ayon yang ternyata mencegat anak buah Jungyeon. Ya, sebelumnya Ayon muda ini diam-diam menghubungi nomor Bejo untuk meminta bantuan. Makanya sekarang Ayon menyelamatkannya. Di saat yang sama, Kangman dan mafia bergegas ke lokasi persembunyian mereka dan Choi yang membuntuti segera mengabari Ayon. Jelas dong, Ayon yang panik segera menghubungi Bejo untuk segera pergi dari sana. Seo sendiri akhirnya tahu kalau putrinya diculik sehingga ia meminta Jungyeon menyelesaikannya. Tapi tanpa diminta, Jungyeon memang sudah melakukannya. Atau lebih tepatnya, sekarang dia mengejar si Choi. Beralih ke mereka yang ingin segera kabur tapi terlambat. Mafia itu sudah sampai. Awalnya mereka berhasil melawan, tapi karena Siwo terancam, mereka yang gak fokus akhirnya tumbang. Ya, pukulan yang keras itu mengingatkan Bejo akan masa lalunya, di mana saat itu Kangman yang maju sebagai ketua DPR kalah survei dari pesaingnya. Jadinya untuk menarik simpati publik, mereka memanfaatkan Bejo yang diatur meninggal karena dibully. Dan sekarang Kangman sangat puas, akhirnya Bejo yang harusnya sudah mati benar-benar gak berdaya di hadapannya seperti dulu. Tentu saja yang lain gak mau Bejo melakukan itu, sehingga Bejo pun terpaksa memohon akan mengakhiri hidupnya sendiri asalkan yang lain dibiarkan selamat. Kangman si setuju segera memberikan pisau lalu. Ya, Bejo sudah merencanakannya. Dan dengan begitu, mafia pun melepaskan yang lain. Tapi karena Bejo terlanjur marah, ia pun ingin membunuh si Kangman. Tapi ya, itu si Jungyeon yang menembak Bejo sampai 2 kali. Bahkan Kangman yang merasa diselamatkan juga dibunuh. Membuat para mafia segera kabur dengan ketakutan. Gak berapa lama, kedua Ayon ini pun datang. Histeris melihat Bejo gak berdaya. Namun Bejo yang sudah gak sanggup bertahan hanya minta maaf dan berterima kasih. Setidaknya mereka memberinya kenangan bahagia meskipun cuma sebentar. Ya, Bejo akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Tapi mereka nggak ada waktu untuk bersedih karena Jungyeon dan anak buahnya mengunci dan membakar tempat itu. Membuat kebencian Ayon semakin menjadi-jadi. Pertanyaannya, apakah mereka akan selamat? Jadi sebelumnya saat datang di sana, Ayon yang melihat Jungyeon tentu sangat kecewa. Gak nyangka kalau orang yang dianggapnya sebagai kakak ini sangatlah kejam. Makanya si Jungyeon gak ada pilihan selain membakar tempat itu daripada kena marah si Sehe. Namun dalam kondisi mereka gak mungkin selamat, tiba-tiba sosok misterius muncul yang gak lain adalah Tae-sik. Membuat mereka sangat terkejut. Ya, sebelumnya saat mobilnya jatuh di jurang, Tae-sik ternyata berhasil pergi sebelum mobilnya meledak, di mana ia yang ditemukan oleh dokter kemarin akhirnya selamat, tepat saat anak-anaknya diberitakan sebagai pembunuh. Makanya sekarang ia bisa ada di sana, membuatnya sangat sedih. Andaikan ia lebih cepat, mungkin si Bejo gak akan berakhir seperti itu. Alhasil, dengan mobil Tae-sik yang ada di belakang gedung, mereka pun selamat dari kebakaran itu. Yang pasti, si Seo sangat kecewa kepada Jungyeon. No. Ia pun memberinya kesempatan terakhir untuk membunuh Ayon bagaimanapun caranya. Sementara mereka hanya bisa menangis melihat Bejo sudah tidak bernyawa. Dan Tae-sik hanya bisa minta maaf. Tapi Ayon justru menyalahkan diri sendiri. Padahal ia sudah berjanji untuk melindungi semuanya. Tapi mengapa berakhir seperti ini?
Nah, berita kematian Kang Man pun lagi-lagi dikaitkan dengan kasus pembunuhan berantai itu. Tapi sebagai istri presiden, Markona tentu tahu kalau itu ada hubungannya dengan Sehe. Apalagi ia juga tahu bahwa orang-orang yang dibunuh itu adalah bagian dari adopsi anak tersebut. Jadinya Sehe pun jujur atas apa yang dilakukannya, termasuk tujuannya. Lagian Markona sudah gak dapat mundur karena bibit dari presiden sudah ada di janin putrinya. Hanya saja protes dari Markona membuat Sehe sempat kesal, melampiaskannya sendiri di depan cermin. Namun itu malah mengingatkannya dengan masa kecilnya. Di lain sisi, Tae-sik mengajak Ayeon untuk berhenti saja. Setidaknya mereka yang tersisa bisa selamat. Namun Ayeon menolak. Selain dendam, ia juga gak ingin ada korban lagi seperti mereka. Karena itu, besoknya mereka pun menemui sang dokter yang ternyata selama ini mengumpulkan banyak senjata dari uang yang didapatkannya. Tujuannya untuk membantu mereka saat dibutuhkan. Nah, 7 hari sebelum Sehe menjalankan puncak dari rencananya, beberapa orang tua yang dulu mengadopsi anak mendapatkan surat aneh. Ya, entah apa rencana si Sehe, tapi pastinya ada ortu yang setuju, ada juga yang menolak. Salah satunya dokter bernama Ija yang sayang kepada putranya. Tapi pihak dari Sehe menjelaskan kalau anak itu sudah cacat sejak lahir, makanya sekarang lagi cedera dan gak bisa meraih impiannya sebagai pemain baseball profesional. Di lain sisi, berkat Ayeon yang ini, mereka pun berhasil menemukan rumah rahasia si Sehe, di mana tengah malamnya Tae-sik pun menerobos masuk. Ya, Tae-sik berhasil mengambil ponsel salah satu penjahat, tapi sialnya ia malah bertemu Jonghyun. Alhasil mereka pun bertarung, namun Tae-sik berhasil melepaskan diri. Dengan begitu, Udin pun meretas ponsel tersebut dan menemukan apa yang direncanakan si Sehe, membuat mereka sangat terkejut. Mengapa bisa Sehe meminta pengembalian anak dalam jumlah yang banyak, padahal biasanya nih orang tualah yang meminta pengembalian itu. Nah, dari daftar tersebut mereka menemukan 2 anak yang belum setuju dikembalikan. Selain anak dokter Ija sebelumnya, ada juga Ibu Siti yang sangat sayang kepada putrinya. Karena itu, Udin pun meretas ponsel si Siti untuk mengetahui keberadaannya, di mana Siti dan suaminya memeriksakan anaknya ke dokter, yang ternyata anaknya itu menderita penyakit kronis dan harus menerima suntikan khusus yang biayanya tuh mencapai 1 miliar. Membuat mereka bingung karena meskipun kaya tapi nggak punya duit segede itu. H-3, Sehe mengundang dokter Hija dan putranya ke acara podcast ibu dan anak, di mana dokter Ija pun cerita bagaimana putranya bisa cedera bahu ketika latihan. Dan Sehe sebagai ibu baik di hadapan media mendukung kasih sayang itu sebagai bentuk cinta terbesar seorang ibu. Namun saat medianya pulang, 유전자가 문제죠. ya Sehe mulai membujuk dokter Ija untuk mengembalikan anak tersebut. Toh Ija dapat menukarnya dengan anak baru atau uang. Membuat Ija sangat terkejut, gak habis pikir mengapa ada yang seperti itu di dunia ini. Setelahnya, Ayeon pun menemui Ibu Siti, membujuknya dengan tawaran yang sama. Dan mereka yang mendengar semua itu tentu sangat marah, utamanya Ayeon yang ini. Nah, ketika di rumah, anak Ibu Siti minta maaf karena telah menyusahkan sang ibu, membuat Siti seketika menangis. Karena ia benar-benar sayang kepada putrinya meskipun tidak sedara. Suaminya sih kepikiran dengan pengembalian itu, namun Siti tentu marah karena ia sama sekali gak mau mengembalikannya apapun yang terjadi. H-1, Ayeon dan Tae-sik ke rumah Ibu Siti menunjukkan bagaimana anak-anak itu dibunuh setelah dikembalikan. Dan Ayeon sebagai satu korban selamat meminta mereka bekerja sama. 제가 지금 이렇게 살아있는 것처럼 은조도 다른 아이들도 계속 살아갈 수 있도록. Nah, hari H pun tiba. Dokter Ija dan suaminya ternyata setuju mengembalikan anaknya. Alasan mengajaknya camping tanpa adanya ponsel. Sementara mereka segera berangkat sesuai rencana, meminta Ayeon yang ini menjaga Siwo. Gak berapa lama sampailah para orang tua di sebuah tempat yang disediakan si Sehe, membuat penjahat ini semakin menunjukkan wajah mak lampirnya. Namun, ya itu mengingatkannya atas masa lalunya yang menjadi alasan mengapa ia jahat begini. Jadi dulu ia hidup bahagia, bisa hidup bersama sang ibu meskipun ayahnya gak jelas kemana. Namun saat camping waktu itu,
Entah karena apa, ibunya alasan ngambil sesuatu di mobil, tapi nggak pernah kembali lagi. Alhasil, Sehe pun terpaksa tinggal di panti asuhan, tapi karena kecerdasannya yang dapat meraih beasiswa itu, malah membuat anak lain iri. Jadinya, ia pun selalu dibully, bahkan dihajar habis-habisan. Dan karena itu, dendamnya semakin menjadi-jadi. Bahkan suatu malam, ia ingin membunuh anak-anak tersebut. Nah, Markona yang sudah nggak sabar punya anak kini meminta untuk bertemu Ayon. Namun Sehe alasan kalau kondisi Ayon baik-baik saja. Hanya saja Ayon nggak bisa keluar di kehamilan mudanya. Padahal mah jelas terlihat kalau Sehe punya rencana yang sangat jahat. Namun gak berapa lama Ayon yang dicari-cari tiba-tiba nelpon. Di lain sisi, untuk menggagalkan rencana Mak Lampir, Ayon yang ini nyamar sebagai anak Bu Siti, di mana para orang tua diminta ke ruangan berbeda, meninggalkan anaknya di sana. Sementara Udin nyamar sebagai pengantar makanan sehingga saat penjahat memeriksanya, ya, Taesik dan Wati sudah bersiap di sana. Begitupun Ayon yang segera mengambil senjatanya. Dengan begitu, Udin Wati menyusup ke ruang pengawas biar Taesik dan Ayon bebas berkeliaran, di mana Taesik langsung mengamankan penjaga di luar, sedangkan Ayon bersiap di atap dengan snipernya. Nah, di ruang CCTV, Udin Wati bingung menemukan berkas Sehe yang membeli banyak senjata dan mengapa mereka juga terpantau di CCTV. Lalu, ya, Sehe sudah tahu rencana mereka, di mana komunikasi mereka pun diputus. Yang pasti, Taesik langsung disergap, begitupun Udin Wati yang gak bisa apa-apa. Untungnya, Udin berhasil kabur. Taesik sendiri harus berhadapan dengan Jungyeon, di mana setelah bertarung cukup lama, Jungyeon berhasil mengalahkannya. Di saat yang sama, para orang tua disuruh bersaksi di hadapan kamera bahwa mereka tuh gak butuh anak-anak tersebut. Tapi saat giliran Bu Siti, ia dan suaminya justru gak mau membuang putrinya karena mereka sudah menganggapnya sebagai anak kandung sendiri. 아이를 키우다 보면요, 억만금을 줘도 절대 갖지 못할 너무 소중하고. Keterangan itu tentu membuat para orang tua tersinggung, utamanya si Sehe yang sama sekali gak percaya jika ada orang tua seperti itu. Alhasil, Sehe pun muncul memberikan mereka pistol. Yah, Mak Lampir ini ingin berbagi rasa bersalah kepada mereka yang harus membunuh anaknya masing-masing. Dan jelas saja mereka protes, namun Sehe ngancam akan membunuh semuanya jika mereka menolak. Toh menurut Sehe, mereka berada di kapal yang sama yang ingin membuang anaknya. 저도 오늘 제 아이를 죽일 거거든요. Mendengar itu, Siti dan suaminya tetap menolak. Tapi rupanya putrinya sudah disandera, membuat mereka gak ada pilihan, terpaksa mengikuti acara berdarah tersebut. Nah, sadar kalau teman-temannya tertangkap, Ayon pun gak ada pilihan, ingin langsung menembak si Sehe. Tapi Sehe malah berbalik ke arahnya, menunjukkan senyum setannya, karena dengan begitu Sehe dapat memulai acaranya, di mana ia meminta anak-anak tersebut untuk menceritakan rasa sayangnya kepada orang tua. Yang pasti mereka semua bercerita bagaimana mereka selalu berusaha untuk membuat orang tuanya bangga. Membuat Sehe tersenyum pengen muntah, menikmati perasaan anak-anak itu yang dipermainkan oleh orang tuanya sendiri, sama seperti dirinya dulu yang dibuang oleh ibunya. Hanya saja ia nggak sadar dengan Ayon yang menunjukkan hasil tes packnya kepada Markona, bukti bahwa dirinya nggak hamil. 엄마는 제 난자로 아이를 만들 생각이 없었어요. 본인 걸로 만들 생각이었죠. Yah, ternyata tujuan utama Mak Lampir sejak awal adalah ingin mendapatkan anak yang sempurna dari sel telurnya sendiri. Makanya ia mendekati Markona untuk mendapatkan sperma presiden sebagai pria yang mendekati sempurna. Atau dengan kata lain, anak-anak yang ingin Sehe bunuh sekarang adalah hasil percobaan sel telurnya sendiri yang dikawinkan ke berbagai sperma pria. Namun gak ada yang sempurna seperti yang diinginkannya, termasuk kedua Ayon itu. Membuat Markona sangat marah, gak nyangka ia ditipu oleh wanita licik tersebut. Beralih ke Udin yang diam-diam menyelamatkan Wati. Tapi masalahnya Sehe sudah memulai acaranya, di mana Ayon ada di sana sebagai anaknya Bu Siti.
Tentu saja anak-anak itu sangat terkejut karena nggak mungkin rasanya orang tua yang selama ini membesarkannya dengan penuh kasih sayang menodongkan senjata seperti itu. Tapi mendengar Sehe yang menjelaskan kalau orang tua nggak menembak anaknya, maka para orang tualah yang akan dibunuh. Alhasil anak-anak itu pun mencoba kabur, tapi orang tua yang sayang dengan hidupnya terpaksa membunuh anaknya. Dan pemandangan itu membuat Ayon sangat histeris. Namun Siti dan suaminya menodongkan senjata, minta maaf karena ia harus melakukannya demi menyelamatkan hidup putrinya. Tapi ya, Ayon gak mau nyerah, segera menyandera salah satu penjahat. Namun Sehe meminta anggotanya mengeluarkan anak Siti, ngancam akan membunuhnya sekarang. Tapi berbeda dengan orang tua yang lain, Ibu Siti justru melindungi anaknya, gak peduli dengan dirinya jika harus ditembak. Jadinya Sehe yang cemburu dengan ibu yang seperti itu langsung menembaknya. Dan seketika anak dan suaminya histeris. Namun Bu Siti justru minta maaf karena hanya inilah yang dapat ia lakukan buat mereka. Sehe gak peduli dengan drama itu, menyuruh anggotanya untuk segera membunuh Ayon. Untungnya Udin dan Wati segera muncul membantu, membuat adu tembak pun tidak terhindarkan. Tapi karena penjahat itu sangat banyak, Wati yang lengah akhirnya tertembak. Begitupun si Udin. Berbeda dengan Ayon yang justru ngamuk membabi buta. Namun Sehe segera mengeluarkan tesik yang sudah tidak berdaya, membuat Ayon jadi nggak bisa apa-apa selain menyerahkan diri. Setidaknya teman-temannya bisa selamat. Ia pun bersujud di hadapan Sehe, menatapnya dengan tajam sebelum dirinya dibunuh. Tapi ya, polisi akhirnya berdatangan, membuat Sehe bingung. Segera nelpon kepala polisi, tapi yang bersangkutan malah nggak peduli. Toh Markona sudah memerintahkannya untuk membunuh Sehe. Gak berapa lama, Ayon yang ini pun muncul, membuat Sehe akhirnya ngerti kalau dalang dari semua ini adalah Markona. Bodohnya, bukannya menyerah, si Jungyeon malah melindungi mak lampir. 이제 절 버리셔도 됩니다. Ya, Jungyeon adalah sosok anak yang setia kepada ibunya. Apapun yang terjadi membuat Sehe bingung karena baru pertama kali merasakan yang seperti itu. Tapi terlambat, Jungyeon akhirnya tertembak. Dan pastinya Ayon yang ini sangat sedih. Harusnya pria yang dianggapnya sebagai kakak ini menyelamatkan diri sendiri. Nah, Sehe yang kabur berusaha minta maaf kepada Markona. Namun Markona sudah nggak peduli lagi. Toh dengan kematian Sehe, maka rahasianya yang ingin punya anak juga akan musnah. Membuat Sehe bingung mau gimana lagi. Teringat saat dulu ia yang menderita dibully di panti asuhan, mencoba menelpon ibunya, berharap semua itu salah paham. Namun ibunya yang dapat pria kaya baru malah pura-pura nggak mengenalnya. Membuat Sehe semakin dendam, apalagi anak-anak itu lagi-lagi muncul membulinya. Padahal dulu tuh ia berharap hidupnya terus bahagia. Tapi orang tuanya, utamanya sang ibu, malah menyerah dengan keberadaannya. Ya, Sehe adalah korban dari hilangnya rasa tanggung jawab orang tuanya. Makanya sekarang satu-satunya yang ingin diselamatkannya adalah hasil kawin sel telurnya dengan presiden. Berharap itu dapat melahirkan manusia yang sempurna. Namun 그거 완벽할 것 같아? ya, Ayon pengen ibunya ngerti bahwa nggak akan ada yang sempurna di dunia ini. Toh Sehe juga bukanlah manusia yang sempurna. Tentu saja Sehe semakin histeris melihat bibitnya dihancurkan. Tapi Ayon kini nggak peduli, mengungkapkan semua rasa kecewanya yang harusnya bisa ia dapatkan dari seorang ibu. Toh ia nggak pernah minta dilahirkan, tapi mengapa sang ibu melakukan itu kepadanya? 당신이 졌어. Ya, perdagangan anak itu pun terbongkar bersamaan dengan kematian Sehe, di mana orang tua yang selamat sengaja dibiarkan di tong biru sebagai simbol kejahatan mereka. Dan yang menanggung semua kejahatan itu adalah Kang Tae-sik. Ya, selain menebus kesalahannya yang dulu membunuh anak-anak yang dibuang itu, Tae-sik juga ingin yang lain melanjutkan hidup layaknya manusia normal. Di mana 2 tahun kemudian, Wati kembali mengejar impiannya sebagai idol K-pop. Dan Siwo kini menjadi adik angkatnya yang dibesarkan oleh sang ibu yang sudah keluar dari rumah sakit jiwa itu. Sementara Udin hidup mandiri sambil melanjutkan kuliah, gak lupa menjenguk Tae-sik, berharap saat bebas nanti mereka bisa makan bersama
sambil tertawa sepuasnya. Setelahnya mereka pun ke pinggir danau, tempat mereka bersama Bejo dulu selalu berharap untuk dapat hidup bahagia layaknya manusia lainnya. Yang pasti semua kebersamaan itu membuat Ayon sangat bahagia. Tapi apa sebenarnya yang terjadi kepada Sehe? Jadi saat itu Ayon ternyata tidak membunuhnya karena 사랑해. ya biar bagaimanapun Ayon tetap menyayangi ibunya, membuat Sehe akhirnya tersadar akan kesalahannya yang telah menyanyiakan putrinya itu. Alhasil Sehe pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan penuh penyesalan dan tamat. Ya meskipun dramanya gelap-gelap gimana gitu, tapi drama ini ingin menekankan bahwa setiap orang tua gak boleh membeda-bedakan anak dan menganggapnya sebagai aset yang harus sempurna. Toh setiap anak gak minta dilahirkan, tapi orang tualah yang butuh kehadirannya. Karena terkadang toh ada orang tua yang hanya bahagia ketika anaknya lebih sukses dari anak tetangga. Padahal sebenarnya proses membesarkan dan mendidik anak adalah kebahagiaan yang sempurna yang gak akan mungkin bisa diulang meski dibayar dengan uang berapapun. Ya, jika dipikir-pikir, anak yang dilahirkan di dunia ini gak butuh orang tua yang sempurna, karena harta yang paling berharga bagi setiap anak adalah pelukan hangat orang tua dikala dunia terasa dingin. Toh, orang tua adalah rumah pertama bagi anak, tempat di mana segalanya dimulai. Pertanyaannya adalah, sekian dari saya dan terima kasih.